Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pratiwi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi biaya relevan. Saya dari kelompok 5. Pembahasan pertama dari aplikasi biaya relevan. Penentuan biaya relevan sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi yang pertama, keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen. Yang kedua, mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. Yang ketiga, menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Dan yang keempat, memproses lebih lanjut bersama atau menjualnya pada titik pisah atau yang disebut split off point. Selanjutnya ada keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajer seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Permasalahan dan alternatif yang layak dipertimbangkan perlu diidentifikasi. Apabila kisaran waktu untuk pembuatan keputusan hanya satu periode, maka tidak perlu memperhatikan elemen biaya yang terjadi berulang secara periodik. Penentuan biaya relevan sangat berguna untuk membuat analisis jangka pendek. Secara sederhana, keputusan hanya perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan saja, kemudian menjumlahkan, dan pada akhirnya menetapkan pilihan, dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk, ada pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Yang pertama yaitu terdapat kapasitas yang masih menganggur. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri. Yang ketiga, biaya tetap masih belum terserap secara penuh. Dan yang keempat, ada tawaran produk yang sama di pasar. Berikut merupakan contohnya yang ada di tabel. Dalam contoh ini, biaya sebesar Rp4.500, yaitu dari Rp45 juta dibagi 10.000 untuk alternatif memproduksi sendiri. Dan Rp5.600, yaitu dari Rp56 juta dibagi dengan 10.000 untuk alternatif membeli. Dari analisis tersebut, perusahaan dapat menghemat Rp11 juta jika membuat produk dibandingkan dengan apabila perusahaan membeli produk. Jadi, tawaran dari pemasok seharusnya ditolak. Selanjutnya ada keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer seringkali harus membuat keputusan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Laporan segmen yang disusun atas dasar variabel costing menyediakan informasi yang berharga untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan, atau keep or drop decision. Margin kontribusi segmen dan laba segmen sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu segmen. Laporan segmen menyediakan informasi untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan, sedangkan biaya relevan atau relevant cost menjelaskan tentang bagaimana informasi tersebut harus digunakan untuk sampai pada suatu keputusan. Selanjutnya ada mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Akibat dari keputusan ini akan membawa dampak negatif, tetapi keputusan tersebut dianggap yang terbaik bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja, tetapi dengan mengurangi tenaga kerja, perusahaan mendapatkan laba tambahan per tahun. Selanjutnya yaitu mengenai mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Berikut ini ada 3 solusi yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu mempertahankan lini produk, yang kedua yaitu menghentikan lini produk, dan yang ketiga yaitu menghentikan lini produk dan menggantinya dengan produk lain. Para manajer seringkali tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mereka harus berusaha mengidentifikasi sebanyak mungkin solusi yang layak. Apabila sejumlah solusi yang layak terlalu sedikit,
maka solusi yang terbaik mungkin tidak akan pernah terpilih hanya karena manajer belum memikirkannya. Maka dari itu, manajer akan mengambil manfaat dari input-input yang diberikan oleh orang lain yang memahami masalah. Dengan melakukan hal tersebut, jumlah informasi dan solusi yang layak dapat dikembangkan dan hasilnya adalah membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada keputusan pesanan khusus. Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang diskriminasi harga mensyaratkan bahwa perusahaan harus menjual produk yang identik dengan harga sama kepada pelanggan yang berada di pasar yang sama. Namun, pembatasan ini tidak berlaku pada produk yang dapat ditawar atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing. Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama, dan perusahaan seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak seperti biasanya. Keputusan pesanan khusus atau special order decision memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Ada contoh dari analisis biaya relevan yang dapat diikhtisarkan dalam keputusan pesanan khusus, yaitu seperti dalam tabel berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, apabila perusahaan menerima pesanan khusus, maka akan menaikkan laba sebesar 200 juta rupiah, yaitu 100 rupiah dikali 2 juta unit. Selanjutnya yaitu keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Produk bersama atau joint product memiliki proses produksi dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pisah atau split off point. Pada titik pisah tersebut, proses produksi dan biaya produksi sudah mulai dibedakan. Sebagai contohnya, suatu cairan mineral tertentu seperti tembaga dan emas mungkin terkandung dalam satu biji besi tertentu. Biji besi tersebut harus ditambang, dilebur, dan diolah sebelum tembaga dan emas dipisahkan. Pada saat pemisahan inilah yang disebut dengan titik pisah atau split off point. Biaya penambangan, peleburan, dan pengolahan merupakan biaya bersama untuk kedua produk, yaitu tembaga dan emas. Produk bersama seringkali dijual pada titik pisah, namun kadangkala akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memproses lebih lanjut suatu produk bersama setelah titik pisah sebelum menjualnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tulis komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.